Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami Kisah Islami Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi memiliki maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Di dunia ini ada beberapa hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Ada pula yang haram meskipun hanya air liurnya. Ada binatang yang dilindungi dan dimuliakan hingga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk membunuhnya. Ada pula binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Kesemuanya itu merupakan hukum yang memiliki sebab akibat, meskipun beberapa di antaranya tetaplah rahasia Allah dan bukan hak kita untuk meminta penjelasannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis rajawali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Islam setidaknya ada 7 binatang yang disunnahkan untuk dibunuh jika kamu menemuinya di jalan. Beberapa di antaranya sangatlah berbahaya, liar dan buas, bahkan beracun. Sementara sisanya ada di sekeliling kita, membaur tanpa kita sadari. Apa saja 7 binatang tersebut? Yang pertama, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak yang boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Setidaknya bukan burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggung. Entah karena alasan apa, hanya Rasulullah dan Allah yang tahu makna dibalik itu semua. Yang kedua, tikus. Tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungannya yang kotor dan najis. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan pahala adalah dengan membasminya. Akan tetapi, pembunuhan massal terhadap tikus tidaklah cukup untuk membebaskanmu dari binatang yang satu ini. Kamu juga harus senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkunganmu. Dengan begitu, tikus tidak akan berani untuk datang lagi. Yang ketiga, kalajengking. Jika kamu sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk menggebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang akan sangat menyakitkan, sekaligus mematikan. Yang keempat, cicak atau tokek. Meskipun cicak dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk-nyamuk yang mengganggu, namun Rasulullah membenci hewan ini. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, cicak besar atau yang juga disebut tokek juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah. Ketika beliau bersembunyi di Gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy, seekor tokek berbunyi sehingga menarik perhatian para pengejar Rasul. Untungnya jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa goa tersebut. Tidak sampai di sana, cicak juga sering dan suka mengganggu manusia. Tidak terkecuali Rasulullah.
dengan membuang kotoran ketika beliau sedang beribadah. Yang kelima, burung elang atau rajawali. Islam menganjurkan untuk membunuh elang atau rajawali karena mereka merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau rajawali, memangsai anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Yang keenam, anjing liar atau anjing pemangsa. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis, apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, anjing galak, dan anjing pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya, serta dapat menyebabkan penyakit rabies. Namun dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunnahkan untuk dibunuh, karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing seperti ini. Yang ketujuh, ular. Selain anjing dan rajawali atau elang, hewan lain yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma dan berkamuflase adalah ular. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, "Bunuhlah ular itu." Kami pun berebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kendati sebagian dari binatang-binatang yang telah disebutkan di atas merupakan perwujudan dari kefasikan, Allah tetap menyisakan belas dan kasih kepada setiap ciptaannya. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam sekali pukulan, tanpa menyiksa apalagi menganiaya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran. Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka dituliskan untuknya 100 kebaikan. Jika dia membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Dan pada pukulan ketiga, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Hukum tersebut juga berlaku pada hewan lain yang mungkin akan membahayakan jiwa. Misalnya, kamu tiba-tiba tersesat di hutan dan bertemu dengan binatang buas seperti babi hutan atau harimau yang berusaha melukaimu atau bahkan memangsamu. Jika kamu telah berusaha untuk mengusirnya namun mereka tetap keras kepala, maka kamu boleh membunuhnya dengan syarat bahwa bukan kamu yang terlebih dahulu mengganggu mereka. Demikianlah penjelasan kami tentang beberapa hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.